Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan Next.js versi 13 untuk membuat website to-do list sederhana. Nah, di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Dan apabila kalian lihat, di sini projectnya masih kosong, kita belum ada apa-apa. Untuk itu, kita akan menginstal Next.js-nya. Silakan buka terminal teman-teman. Kemudian ketikkan perintah npx create next app add latest. Kemudian kita akan menginstalnya di sini. Kita beri titik. Kemudian apakah kita pakai TypeScript? Kita pilih tidak, no. Apakah kita menggunakan ESLint? Kita pilih yes. Oke, setelah berhasil kita menginstalnya. Kemudian kita akan menggunakan Tailwind sebagai stylingnya. Kita akan menginstalnya npm i-d Tailwind CSS plus CSS atau prefixer. Dan juga kita akan menginstal form dari Tailwind, yaitu stylingnya dari Tailwind juga. Kita ketikkan npm i-d add Tailwind CSS/forms. Kemudian kita membuat Tailwind config. Ketikkan perintah npx Tailwind CSS init-p. Selanjutnya kita ke Tailwind config. Untuk kontennya, isinya yaitu ./app/bintang-bintang/bintang dot yaitu js, JSX. Kita select dulu, seleksi, kemudian tekan Ctrl C, kita copy, kemudian kita ganti app-nya menjadi components. Kemudian untuk pluginnya kita required yaitu add Tailwind CSS form. Kemudian strateginya kita menggunakan class. Kita save. Kemudian kita ke next config. Kita aktifkan eksperimentalnya agar kita bisa menggunakan fitur baru di Next.js versi 13. Kita ketikkan eksperimental appdir, nilainya true. Kita save. Nah, dengan begini kita sudah bisa menggunakan fitur barunya. Untuk itu kita ke root projectnya, kemudian kita buat directory yang namanya app, yang mana semua komponen yang ada di dalam app ini akan otomatis menjadi server komponen. Dan ada satu file wajib yang harus ada, yaitu layout.jsx. Isinya yaitu komponen export default function. Kita buat namanya root layout, yaitu mereturn JSX HTML. Kita hapus doc type-nya, kemudian kita hapus char set-nya, kita ubah menjadi gaya JSX. Kemudian http equip, title-nya kita ubah menjadi to-do list. Kemudian kita akan tampilkan di sini A1 hello. Kita save. Kemudian sebelum kita menjalankannya, kita hapus dulu ya app.index di page, karena kita sudah tidak menggunakan di sini app.index. Kita hapus. API-nya kita biarkan saja karena akan kita gunakan nanti. Berikutnya kita akan menjalankannya. Kita ke terminal, kemudian ketikkan npm run dev. Kita lihat akan muncul 404 karena kita belum membuat file atau special file
yang namanya page. Kita akan membuatnya di app-nya. Kita buat page.tsx, kemudian kita buat export default function, kita beri nama home, kita mereturn misalnya h1 home, kita save. Maka yang tampil adalah hello dari layout. Page belum tampil karena di layout kita belum menampilkan props children. Untuk itu kita akan menampilkannya. Kita destructing dulu propsnya, itu children. Kemudian kita tampilkan di sini children. Kalau kita save, maka akan muncul. Karena layout ini bertindak sebagai pembungkus dari page. Kalau kita lihat di sini page, padahal kita belum mengimpor komponen layout. Ini terjadi karena Next.js sudah otomatis menghandle-nya. Jadi kita nggak perlu lagi mengimpor layout di sini. Nah, berikutnya perbedaan antara layout dan page adalah layout ini digunakan sebagai men-sharing komponen pada tiap-tiap route. Nah, di sini layout app layout ini sebagai global layout. Maka apapun komponen atau elemen yang di dalamnya akan tampil di semua route. Nah, sedangkan page ini adalah sebuah file untuk menampilkan UI, yang mana page ini spesifik untuk tiap-tiap route-nya. Selanjutnya kita akan membuat navbar. Kita hapus dulu hello. Kita buat nav. Kemudian kita buat UL. Kita akan di sini menggunakan next link. Kita buat link dari next link. Kemudian kita buat di sini home. Tekan Alt shift bawah. Kita akan membuat di sini text apps to do list. Kemudian kita harus memberikan props yang wajib ada di link, yaitu href, yang mana untuk home adalah slash, yaitu rootnya. Kemudian href untuk to do list. Kalau kita save, maka akan muncul. Nah, di Next.js versi 13 ini juga membawa beberapa perubahan. Salah satunya yaitu komponen link ini, next link, yang mana di versi sebelumnya, di versi 12, next link harus menambahkan elemen A. Di sini kita nggak perlu lagi menambahkan elemen A, karena sudah otomatis ditambahkan oleh Next.js. Selanjutnya, kita akan memberikan styling pada UI kita. Untuk itu kita ke app, kemudian kita buat file yang namanya global.css. Kemudian kita buat tailwind base, kemudian add tailwind komponen, kemudian add tailwind utility. Kemudian kita save. Sebelum kita gunakan, kita hapus dulu directory style karena kita tidak gunakan. Kita hapus. Kemudian kita ke layout, kita import global.css. Ini kita save. Maka kita sudah dapat menggunakan Tailwind CSS. Yang pertama, kita akan styling body kita. Kita akan gunakan dark theme. Kita buat bg gray 900. Kemudian kita buat navnya, class name, paddingnya 4. Kemudian kita buat border bottomnya kita kasih widthnya 1 pixel. Kemudian kita kasih warnanya border bottom, kita
kasih warna gray 600. Lalu kita save, akan muncul bordernya. Kemudian untuk UL nya kita buat class name, kita beri colornya text slab 100, kita save. Oke. Kemudian kita akan beri jarak antar childnya, kita beri space X, kita beri jaraknya space X 4, kita save. Oke. Kemudian kita akan membuat komponen link ini akan menjadi font bold sesuai dengan path-nya. Untuk itu kita akan membuat komponen client, karena di server komponen tidak dapat menggunakan hook pada React. Untuk itu kita akan membuat directory baru namanya components. Kemudian kita buat file yang namanya navlink.jsx, dan kita ekspor default function navlink. Kita return, kita komponen navlink ini akan menerima props yaitu href dan juga children. Kita akan tampilkan link, kemudian children-nya, kemudian href-nya yaitu href. Kemudian kita akan import hook, import from next navigation. Yang kita pakai itu use path, karena kita akan menangkap path-nya. Kita akan membandingkan href-nya dengan path-nya. Kita buat const path dengan use path name. Kemudian kita buat const active sama dengan href sama dengan path. Dan lupa untuk kita jadikan client komponen, kita buat use client. Dengan begini komponen kita akan menjadi client komponen. Kemudian kita buat di sini class name, kita cek apakah dia aktif. Kalau aktif atau true, maka kita buat kelasnya font bold. Kalau tidak ya nggak usah. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan gunakan di layout sini. Kita hapus saja. Dan kita import navlink. Kita beri sini home. Kemudian kita kasih href yaitu slash, kita copy alt shift bawah, kita buat to do list. Kita buat sini to do list, dan kita save. Maka apabila kita lihat sudah ada font bold. Kalau kita inspect, sini sudah ada font bold, mantap. Tapi di sini kayaknya kecil ya. Kita coba perbesar sedikit. Kita buat teksnya XL, kita save. Kebesaran LG, kita save. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita akan membuat form. Kita ke page, kita tutup sidebar-nya dulu, kita hapus saja ini. Pertama kita akan membuat strukturnya dulu. Kita buat main, kemudian H1, kita beri nama form to do, kemudian kita buat div yang di dalamnya ada form, kemudian di dalam form ada div yang mana di dalamnya ada label.
kita enter. Berikutnya kita buat di sini input, type-nya text, kemudian kita beri placeholder add your text, kita beri name-nya name to do, kita save dulu. Kemudian kita akan stylingnya. Yang pertama di main kita beri class name, kita berikan paddingnya 4. Kemudian untuk satunya kita beri colornya text color, text slide status. Kemudian kita buat ke center, text center. Kemudian kita akan font weight-nya kita perbesar, text kita beri XL, kita save. Oke. Kemudian kita buat sini class name, kita buat displaynya grid. Kemudian kita buat grid columns, kita buat satu kolom. Kemudian untuk itemnya kita akan tempatkan di center, place item center, kita save dulu. Oke. Kemudian untuk formnya kita hapus actionnya, kita buat class name-nya class name, kita buat backgroundnya bg gray 400. Kemudian kita buat paddingnya 4, kita save dulu. Oke. Kemudian kita buat width, untuk defaultnya kita buat 80 VW, tapi ketika medium, yaitu ketika tablet, ke atas kita buat widthnya 40 VW. 40 VW, kita save. Oke. Kemudian kita buat sini displaynya flex. Untuk flex directionnya kita buat kolom. Kemudian kita buat gapnya 4, kita save. Oke. Kita hapus HTML4 nya, kita buat sini class name, kita buat colornya text slide 100. Kita lihat, kita beri nama di sini to do. Kemudian di sini kita buat kelasnya. Untuk input class name from input. Kemudian kita buat bordernya none. Kemudian kita buat rounded. Border radiusnya kita buat medium, kita save dulu. Kemudian kita import, kita buat warnanya hitam, kita beri 1. Oke. Kemudian kita akan buat lagi untuk inputannya, kita copy saja div-nya, kemudian tekan Alt Shift bawah, Alt Shift bawah. Kemudian kita save. Oke. Semua di sini ada jarak. Kita akan buat jarak di sini. Untuk itu kita ke form. Kita buat sini space. Y-nya kita kasih 4. Kita save. Oke. Kemudian kita buat button di bawah. Kita biarkan dulu begini sama. Kita buat button, kita buat div button, kita buat sini add, kita buat type nya submit. Kemudian kita buat class name, kita buat backgroundnya Ember 600. Kemudian kita buat colornya text slide 100. Kemudian kita buat
paddingnya px kita buat 6, kemudian py nya kita buat 2. Kita save. Oke, kita kasih border radius, roundednya md, kemudian kita kasih hover. Kalau di hover maka kita buat backgroundnya Ember 700, dan juga ketika di hover kita buat text slide nya 200. Save, kita lihat. Oke, kemudian kita buat ini di tengah ya, kita buat di sini class name text center, dan kita beri jarak lagi sedikit, kita buat padding topnya 6. Save. Oke. Nah, dalam kita mensubmit data ke server itu kan membutuhkan event on submit, tapi di server tuh nggak ada lagi event on submit, on click, dan sebagainya. Untuk itu kita akan membuat form ini sebagai client komponen. Kita akan cut saja, kita tutup dulu, kemudian kita cut, kita cut, kemudian kita buat di sini komponen, kita buat sini form todo.jsx, kita buat export default function form todo, kita mau return yang tadi kita paste di sini, kita save, kemudian kita import di sini form todo, kita save. Oke, masih tetap sama. Kemudian kita akan buat lagi komponen yaitu input, kita pisahkan saja supaya nggak terlalu panjang ini. Kita cut saja, cut, kemudian kita buat lagi di sini input.jsx, kita buat export default function namanya input, kita mau return input. Sini kita akan menerima props yaitu name dan juga placeholder. Kita hapus saja name-nya, kemudian placeholder. Ini juga ya type, jangan lupa type. Kita di sini type, kita save, kemudian kita kembali lagi ke form todo, kita import di sini input, kita berikan di sini type-nya text, type-nya text, kemudian kita buat name-nya todo, kemudian placeholder-nya kita buat add your tax, kita save. Oke, masih sama, kita close dulu sidebar-nya, kemudian kita hapus saja ini, kita buat sini input, input, kita buat name-nya date karena kita akan memasukkan tanggal, kemudian type-nya date, kemudian kita buat placeholder-nya nggak usah, kita nggak butuh, kita copy saja ini, tekan Ctrl L, kemudian copy, dan kita hapus ini, dan kita paste. Kita akan buat di sini name-nya time, kita akan juga akan membuat time, inputan time, type-nya time, kita save. Oke, ini ada date, ini ada time. Kemudian kalau kalian ingin
membuat lagi sebagai komponen, misalnya label atau button, silakan saja. Saya di sini cukup saja begini. Kemudian kita akan membuat ini sebagai client komponen. Kita buat use client. Di sini kita kasih event on submit. Kita buat sini handle submit. Kita buat sini function handle submit. Kita buat untuk tangkap. Kita buat sini dot prevent default. Kemudian kita buat cons form data. Kita akan menggunakan objek, ini udah form data. Nah, sebelum kita lanjutkan membuat fungsionalitasnya, kita akan menginstal ORM Prisma untuk berkomunikasi dengan DBMS. Untuk itu kita akan menginstalnya. Kita matikan dulu servernya, kemudian kita ketikkan npm i Prisma dan enter. Kemudian kita akan menginit Prisma, ketikkan perintah npx Prisma init. Kemudian data source providernya saya akan menggunakan MySQL. By default Prisma menggunakan PostgreSQL. Dan saya enter, maka oleh Prisma akan dibuatkan directory yang namanya Prisma, yang isinya schema Prisma dan juga env file. Selanjutnya kita akan membuat database-nya dulu. Sini saya akan menggunakan PlanetScale sebagai database as service. Kita akan ke PlanetScale, kita ketikkan PlanetScale. Saya perbesar dulu. Silakan sign in. Nah, setelah kalian sign in, silakan klik create. Kita akan buat database-nya. Kita berikan nama database-nya test saja. Untuk regionnya kita pilih Singapura karena paling dekat dengan Indonesia. Kemudian klik create database. Kita tunggu. Berikutnya kita akan membuat branch baru untuk dev. Kita buat namanya dev. Kemudian base branch-nya main. Untuk regionnya kita samakan saja. Kemudian klik create branch. Selanjutnya kita akan connect. Kita klik connect. Kemudian pilih connect with Prisma. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita close saja ini. Kita kembali lagi ke text editor kita. Kita ke env. Kemudian kita hapus saja ini. Tekan Ctrl L, hapus. Kemudian Ctrl V. Kemudian kita save. Kita close saja .env-nya. Kemudian kita ke schema. Yang pertama kita akan menambahkan property. Karena kita menggunakan PlanetScale, ada tambahan konfigurasi lagi. Kita buat di sini review features, yaitu referential integrity. Kemudian untuk data source DB-nya yaitu MySQL, karena PlanetScale menggunakan MySQL. Kemudian di sini relasi modenya kita buat pilih Prisma. Oh ya, di sini tampil suggestion atau IntelliSense itu karena saya menggunakan extension Prisma. Kalian juga bisa menginstalnya di sini. Di extension ketikkan Prisma. Kalian bisa menggunakannya ini untuk highlighting, linting dan sebagainya. Kita save. Kemudian kita buat tabel dengan cara model, kemudian nama tabelnya kita buat di sini namanya to do.
kita buat field namanya ID, tipe datanya integer, kemudian kita buat sebagai primary key itu id, kemudian untuk defaultnya kita buat auto increment. Selanjutnya kita buat field namanya to do, tipe datanya string, kita pilih date, tipe datanya string, kemudian field time, tipe datanya string, kita save. Selanjutnya kita ke terminal, ketikkan perintah npx prisma db push, kita push db kita ke planet scale dan enter. Oke, kita telah berhasil membuat tabel kita. Kalau kita cek di planet scale, kita ke konsol, kemudian kita ketikkan show tables, enter, maka akan ada table yang namanya to do. Oke, kita kembali lagi ke text editor kita perbesar saja, kita close saja skemanya. Nah, di sini oleh Prisma telah dibuatkan Prisma Client. Nah, kita akan gunakan Prisma Client untuk berkomunikasi dengan DBMS kita. Untuk itu kita ke page, kita ke API, kita hapus saja ini hello.js, delete, dan kita buat directory yang namanya to-dos. Kita buat file namanya index.js, kita buat di sini export default function, kita buat namanya handler, dan sini ada request sama response. Kemudian kita akan cek if request dot methodnya itu sama dengan post, maka kita akan menangkap datanya. Kita buat variabel const data sama dengan request the body, kemudian kita buat instance dari Prisma Client. Nah, agar supaya instansnya kita buat satu kali kemudian dipakai berulang-ulang, kita akan membuat directory yang namanya lib, kemudian kita buat file namanya prisma.js, dan kita import Prisma Client, kemudian kita buat variabel namanya const prisma prisma sama dengan new Prisma Client, kemudian kita export default function export default Prisma. Kemudian kita akan membuat global object, kita buat global dot prisma, kita buat global dot prisma supaya Next.js tidak perlu lagi membuat instance baru, karena pada saat mode development AMR Next.js akan membuat instance baru dari Prisma. Nah, untuk mencegah itu kita akan membuat global dot prisma. Kemudian kita cek di sini if process.env itu sama dengan development, maka kita isi global Prisma itu sama dengan Prisma. Kemudian kita save. Selanjutnya kita close saja ini. Kita akan gunakan di sini. Kita akan import Prisma. Import Prisma. From, kita keluar dulu. Kemudian kita keluar lagi. Kita keluar lagi. Kita ke lib. Kemudian kita ke Prisma.
kita akan gunakan di sini. Kita buat await prisma.todo, yaitu model kita yang kita buat tadi. Kemudian create data. Kemudian sini kita berikan responsnya, with status kita beri 200. Kemudian kita beri JSON, kita beri message. Oke. Dan kita save. Selanjutnya kita ke form todo. Sini jangan lupa di form datanya kita berikan to target, yaitu form elemennya. Kemudian kita buat di sini cons res sama dengan await. Kemudian kita buat di sini fetch, yaitu API / todos. Kemudian kita berikan di sini metodenya post, headernya kita berikan content type application / JSON. Kemudian untuk bodinya yaitu JSON.stringify. Kita buat di sini todo, yaitu form data .get, yaitu todo name-nya. Kemudian untuk date kita ambil value-nya dari form data juga, form data .get date. Kemudian untuk time, form data .get dari time. Ini naming yang telah kita dapatkan dari sini ya, namenya. Kita harus samakan namenya karena kita akan mendapatkan value-nya. Di sini kita panggil key-nya, yaitu todo. Selanjutnya di sini kita berikan cons data, misalnya await res.json. Kita lihat console.log data. Kemudian kita akan mereset. Selesai kita submit, kita reset formnya. Kita buat to target.reset. Kemudian kita save. Selanjutnya kita jalankan lagi npm run dev. Kalau kita coba, misalnya di sini saya berbesar dulu. Kita lihat konsolnya. Kita refresh dulu. Dan kita buat sini reading 16 12, kita add. Oke. Kita telah berhasil. Kalau kita lihat di dev-nya, kita ke konsol. Kita ketikkan select bintang from todo. Kita lihat akan ada datanya, yaitu reading, date-nya, dan time-nya. Maka kita telah berhasil membuat form ini bekerja. Selanjutnya kita akan get datanya, tapi sebelum itu kita akan berikan jarak dulu ya antara form todo dengan formnya. Kita ke page, kemudian kita berikan di sini H1-nya, kita berikan margin bottom-nya 4, kita save. Oke. Kita akan close dulu supaya nggak terlalu banyak ini filenya dibuka.
kita close, atau tinggal tekan Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W. Ini kita buka sidebarnya, kita ke app, kita buat directory yang namanya to do list. Nah, dengan begini kita telah berhasil mendaftarkan root baru. Kita akan buat file yang namanya page.jsx. Jadi di app ini kalau untuk membuat root harus menggunakan directory, sudah bukan file lagi ya. Kita akan buat sini komponen export default function. Kita buat sini to do list. Kemudian kita return, misalnya di sini kita kasih h1 to do, kita save. Kalau kita klik langsung maka akan muncul, cuma di sini warnanya hitam teksnya. Nah, kemudian kita close dulu sidebarnya, kita perkecil. Kita akan membuat card di sini. Pertama kita buat div. Mana sini h1, kita akan buat di sini to do list. Dan kita buat sini cardnya, kita buat div. Kita buat lagi div. Kita buat lagi div. Yang mana di dalamnya ada h1. Kemudian sini ada p paragraf. Kemudian kita buat lagi div. Isinya button. Kita copy aja buttonnya dari form to do. Sebenarnya bisa saja kalian buat komponen ini sebagai button, elemen button ini. Cuma sini saya copy aja. Kita save. Akan muncul. Nah, kemudian kita akan isi sini. Kita akan styling dulu. Kita buat sini class name. Kita berikan paddingnya 4. Oke, sudah ada jarak. Kemudian kita buat di sini to do listnya. Class name, kita buat font weight-nya text XL. Kita akan di sini tambahkan text color, text slide 100. Semua yang ada di dalam div ini akan warna teksnya akan jadi putih. Kita save. Untuk itu kita hapus saja ini text slide-nya. Kemudian di sini kita akan buat class name display-nya grid. Kemudian kita buat grid kolomnya 1 default-nya. Ini ketika medium kita buat grid colors-nya 2. Kemudian kalau LG kita buat grid colors-nya 4. Kemudian kita buat sini card-nya, class name kita buat background-nya gray 800. Kita beri padding-nya 4. Kemudian untuk isinya class name kita buat space y-nya 4. Misalnya di sini kita berikan do. Kita buat sini tanggalnya tanggal 20 11/11/2022. Save dulu. Oke. Kita buat di sini jarak. Cuma class name kita buat margin topnya 4. Ini kayaknya terlalu jauh. Kita buat 2. Oke. Sini kita kasih class name-nya text XL. Tuh XL aja. Oke. Kemudian kita akan buat tombol delete di sini nanti.
Kita berikan jarak dulu antara ini to do sama cardnya. Kita berikan jarak, space y nya 4. Oke. Kemudian kita buat di sini kita buat tombol button tx, kita buat class name, kita buat posisinya absolute, kemudian kita kasih topnya 2 atau 4 ya, 4 aja deh, right nya 4. Kemudian kita berikan cardnya ini posisinya relatif, kita save. Oke, akan muncul cuma kayak ketinggian. Kita buat topnya 2. Oke, kemudian kita kasih X besar saja, save. Oke, kemudian kita akan fetching datanya dari database. Kita buat sini export async function, kita beri namanya get to do list. Kemudian kita akan gunakan Prisma di sini. Kita import Prisma from, kita keluar satu level, kemudian kita klik pilih Prisma, kita buat sini cons data sama dengan await Prisma to do model kita, kemudian find menu. Selanjutnya kita akan memilih select, kita menggunakan select, kita akan memilih fieldnya. Yang pertama ID, yang kedua to do, yang ketiga yaitu date. Kita akan menggunakan 3 data saja. Nanti untuk detailnya kita tambahkan time-nya. Kemudian kita return data. Selanjutnya kita akan gunakan di sini. Kita buat cons to do list await get to do list. Jangan lupa kita berikan async. Kemudian kita akan gunakan di sini. Kita close saja ini cardnya. Kita Ctrl X, kita cut. Kemudian kita buat di sini to do list dot map. Kemudian kita buat to do list nomor return JSX. Kemudian kita berikan key yaitu to do list dot key. Kemudian kita ubah ini to do list dot to do. Jangan lupa kita juga ubah ini, kita buat to do list dot date. Apabila kita save maka akan berubah datanya. Oops, sorry, bukan key tapi dot id. Oke. Nah, kemudian apabila kita tes lagi, kita ke home, kita buat sini meeting, kemudian kita pilih tanggalnya 17 jam 12, kita add. Ini berhasil nih, kita telah berhasil mengupdate datanya. Kita lihat nggak muncul, ini karena datanya belum diupdate oleh Next.js. Padahal apabila kita lihat di konsol, select bintang from to do, datanya sudah ada 2. Di sini belum terupdate. Nah, kita ke form to do, kita akan menambahkan use router agar mengupdate DOM kita. Kita akan import di sini, import use router.
kita bukan gunakan next router tapi next navigation. Kemudian kita gunakan di sini, kita buat use router. Kemudian kita akan gunakan di sini router.refresh. Selanjutnya setelah kita add, kita akan langsung arahkan ke sini ya, to do list. Kita buat router.push, kita arahkan ke to do list dan save. Dan kita kembali lagi ke home, kita akan coba S18 13 kita add. Oke, kita akan terupdate. Tapi di sini nggak ada jarak ya. Kita akan berikan jarak per cardnya. Kita ke page, kemudian kita ke grid, kita beri space Y-nya 4. Oke, gini saja. Kemudian kita akan ubah ya ini. Kita arahkan ke kanan. Kita di sini tambahkan text right. Oke, kita ubah menjadi detail. Nah, kita akan mengubahnya. Kita tidak menggunakan button, tapi kita akan menggunakan link. Nanti kita akan arahkan ke dynamic link. Untuk itu kita akan import link from next link. Kemudian kita hapus, coba menjadi link. Type-nya kita hapus, coba menjadi href. Kita ubah, kita buat sini yaitu to do list /to-do-list.id. Kita save. Berikutnya kita akan menangani ini ya, delete nya, tombol delete. Untuk itu kita akan membuat ini card ini menjadi use client atau client komponen agar kita bisa menggunakan event on click. Untuk itu kita akan cut, kita close, kemudian kita cut. Kita akan membuat komponen dinamai card.jsx. Ini buat export default function card, return JSX. Kemudian kita hapus, kita save dulu. Jangan lupa kita akan menerima props yaitu to do list. Kita save, kemudian kita kembali lagi, kita akan gunakan di sini card. Kita memberikan props to do list yaitu to do list. Kita save. Link is not defined. Oke. Oh ya, di sini kita belum import link. Import link dari next link. Kita save. Oke. Selanjutnya kita close dulu ini sidebarnya. Kita akan membuat di sini on click. Kita berikan event di sini. On click. Kita jalankan fungsi berikut. Ketika diklik, yaitu jalankan del to do. Kita beri nama fungsinya del to do. Kemudian kita akan kirim ID-nya to do list.id. Kita akan buat fungsinya di sini. Function del to do yaitu ID-nya.
kemudian kita buat await fetch, yaitu API slash todos slash, kita akan gunakan template literal yaitu ID, kemudian kita berikan methodnya delete, kita kasih asing, kita buat sini cons press, kemudian kita buat sini, jangan lupa kita buat ini menjadi use client, kemudian kita console .log, kita ingin lihat apakah berhasil. Kita buat cons data await res.json, itu data, kemudian kita import use router dari next navigation, kita buat cons router use router, kita akan update router dot refresh dan kita save. Selanjutnya kita ke API kita ke todos, kemudian kita buat file baru, kita beri nama di sini ID untuk dynamic js.js, kemudian kita buat export default handler request res, kemudian kita cek if request methodnya itu sama dengan delete, maka kita buat cons atau langsung saja await, kita buat sini asing, prisma dot todo, kemudian delete, buat sini where ID nya itu sama dengan ID. Jangan lupa kita akan tangkap di sini, kita buat cons ID yaitu request.query. Jangan lupa juga kita ubah tipe datanya menjadi number, kemudian kita res with status 200, kemudian kita berikan JSON, berikan message oke, save, kita cek dulu oke, kita akan coba yang ini, kita klik tes, kita refresh dulu coba. Oke, kita akan tes. Oke, kita telah berhasil membuat fungsi tombol delete, maka akan terhapus. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, kita akan menambahkan state loading, yang mana ini merupakan fitur baru pada Next.js versi 13. Pada saat kita streaming data, maka kita akan menampilkan state loading. Untuk itu, kita akan membuatnya di to-do list. Kemudian kita buat file namanya loading.jsx, kemudian kita ekspor default function loading, kemudian kita return di sini misalnya A1 loading
kemudian kita buat class name, kita buat text slide 100, kemudian kita save, kita refresh, maka akan muncul loading. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, page detail. Kita ke to-do list, kemudian kita buat directory, kita buat kurung siku. Misalnya di sini kita beri namakan ID untuk paramsnya. Kita enter, kemudian kita buat file ini namanya page.jsx, kemudian kita buat export default function. Kita buat di sini misalnya dynamic page, dan kita return. Kita buat sini div, kita copy saja dari card, kemudian kita close, ini kita copy, kita ke page, paste. Untuk buttonnya kita hapus, kita nggak perlu. Kemudian untuk button X nya juga kita tidak perlu. Kemudian kita akan fetching data, kita export, bukan export tapi async function, kita buat get to do, kita memberikan parameter ID, mana di sini kita akan menggunakan Prisma. Kita buat sini const data await Prisma dot to do dot find unique queue, kemudian where ID sama dengan ID, kemudian kita return datanya. Yang kita gunakan di sini, kita buat const to do list await get to do, kemudian kita berikan ID-nya. ID-nya yaitu dari params. Kita const ID params, dimana di sini params adalah props bawaan dari Next.js, yaitu params. Kemudian kita kasih async, kemudian kita save, kita akan mencobanya. Kita klik, ada yang salah. Oke, yang kita berikan adalah string, seharusnya adalah integer. Untuk itu kita akan mengubahnya. Kita ke sini, kemudian kita berikan plus ID untuk kita mengubah tipe datanya. Kita save lagi, maka akan muncul. Cuma sini kita berikan text colornya class name text slide 100. Kita save, maka akan muncul. Jangan lupa kita akan tampilkan time-nya. Kita tampilkan di sini. Kita beri H3, kita buat sini time, yaitu to do list dot time. Save, maka akan muncul. Kita perbesar sedikit, kita buat teksnya LG. Oke, dan kita sedikit styling. Sini sangat dempet. Kita buat di sini headingnya 4. Kemudian kita hapus relatifnya, kita tidak butuh. Kita save. Oke. Kemudian kita ubah width-nya
ketika medium kita maunya widthnya 50 VW, tapi ketika LG widthnya 30 widthnya 30 VW. Kita save. Lalu kita lihat kita save. Lalu kita lihat oke. Kalau kita tes lagi, sepertinya ada bug di tampilan desktopnya. Kita akan perbaiki nanti. Lalu kita tes oke. Kita perbaiki dulu. Kita ke page, kemudian kita ubah space-nya, bukan space Y tapi gap menjadi 4. Kalau kita lihat oke. Nah, dengan begini kita telah selesai membangun to-do list sederhana dengan Next.js versi 13. Tapi fitur baru yang ada di Next.js 13 ini masih tahap eksperimental, yang artinya masih belum siap production. Yang kemungkinan mungkin saja di Next.js versi 14 app directory sudah stabil. Nah, cukup sekian ada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.